Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran agar kelas kita kondusif, sobat lihat adakah sampah yang berserakan di bangku masing-masing? Tidak ada Pak. Kursi direksi kanan Anda, Akbil, depan ya Akbil. Oke. Sekarang Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Oke. Bentar Ya. Ya Pak. Absen pertama, Abdal. Hadir Pak. Restu. Hadir Bapak. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah Bapak. Baik, hari ini kita tidak belajar seperti biasa ya. Iya Bapak. Bayangkan kalau tokoh Islam dulu hidup di zaman sekarang. Sekarang Pak. Bayangkan. Payah Pak. Bayang. Payah. Kira-kira mereka main TikTok Main Pak. atau jadi influencer? Influencer. Jadi influencer. Influencer. Influencer siapa Pak? Ini kita Ya. kelas. Ya. Nah, sebelum itu Bapak tanya dulu, pertemuan kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Ya. Biar Bapak jelaskan sedikit ya. Ya, Itu Pak. perkembangan dan peran Islam dalam di Indonesia. Jelaskan? Ya, Pak. Jadi materi kita nyambung dengan materi sebelumnya. Jadi tadi sudah Bapak tanya tentang tokoh Islam di Indonesia. Kamu semuanya sekarang bayangkan bahwa Sunan Kalijaga berdakwah pada hari ini pakai apa? Kalau Sunan Kalijaga Hari ini pakai apa? mobil. Apa? Kalau Rendaza? Pakai buruk Pak, buruk. Kalau dulu orang Unta. pakai pasar apa? Sunan Kalijaga. Kalau sebenarnya Udah. Oh iya. Udah. Oke. Wayang. Wayang. Ya betul wayang. Tepuk tangan. Nah, Bapak itu yang kita pelajari pada hari ini. Baik, kita sekarang mengerjakan LKPD dulu ya. Nanti Bapak jelaskan PPT dan Anda semua mengerjakan LKPD. Siap Bapak jelaskan PPT. Baik Bapak. Jadi sesuai dengan pembagian kita minggu kemarin, kita bagi dua kelompok, ya kan? Nah, ini kelompok satu. Dulu kita Bapak tanya, apakah setuju minggu kemarin kan bagi kelompok atau sekarang individu? Individu aja Pak. Jadi kelompok aja Pak. Di kelompok. Lebih banyak di kelompok ya. Ya, Pak. Di kelompok. Sebelum itu Bapak jelaskan dulu PPT-nya biar mudah Bapak menjawab pertanyaannya. Harap Bapak perhatikan dulu ya. Ya Pak. Ya, Nanti salah satu perwakilan kelompok akan menampilkan depan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyebutkan tokoh Islam di Indonesia, menjelaskan biografinya, mengenai nilai keteladanan, menghubungkan keteladanan tokoh dalam kehidupan sehari-hari, dan mengenai akhlaknya. Masuk materinya, perhatikan ya, nanti susah menjawabnya. Iya Pak. Yaitu tokoh Islam itu ada Wali Songo, Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Ahmad Dahlan, Hamka, dan tokoh Islam lainnya. Yang selanjutnya itu Wali Songo. Wali Songo itu ada 9. Wali Songo. Itu wali yang 9 kan? 9. Apa aja? Sudah basic. Betul. Selanjutnya itu Ki Ahmad Dahlan. Ki Ahmad Dahlan ini yang terkenal kan? Ya Pak. Jadi mau lagi Betul. Tadi kan ya itu bisa jawab kepada Anda semua. Bisa. Yang kedua itu Ki Haji Hasyim Asy'ari. Itu Pendiri. itu. Nahdlatul Ulama. Sudah paham ya? Sudah, Pak. Yang keempat itu Buya Hamka. Ulama. Dari Sumbar. Iya betul. Ulama, sastrawan dan Mufasir Indonesia. Dari pasangan enggak ya Pak? Ada dari Maninjau. Oh, Tahu kan? Maninjau. Ya, Tempatnya di Kecamatan Gebat.
Ya. Ya Pak. Nah. Pas lari. Jadi Bapak silakan saudara semua berkelompok mengerjakan soalnya. Ada yang tidak tahu tanyakan ke Bapak. Ke Bapak beri 1 menit saja. Baik Pak. Oke Pak. 20 aja jawab. Yang ini nggak tahu Pak, Pak. Kalau yang nggak tahu itu. Ayat yang mana? Oke. Udah ini ya. Udah yang satu ini aja boleh. Nanti gua pakai. Nah, sudah 1 menit, silakan ambil kelompok 1 dulu. Baik. Ya Pak. Pertanyaan mana? Pertanyaan terkait analisis mendalam satu tokoh Islam. Oh. Yang mana nama lengkap gelar Ki Haji Ahmad Dahlan. Salah. Tempat dan tanggal lahirnya Yogyakarta 1868, wafat Yogyakarta 1923. Latar belakang pendidikan, belajar agama Islam sejak kecil dan memperdalam ilmu agama di Mekah. Metode dakwah melalui pendidikan, pengajian dan pembaruan pemahaman Islam sesuai Al-Quran dan Hadis. Organisasi atau lembaga didirikan Muhammadiyah 1912. Kontribusi bagi Islam dan bangsa, memajukan pendidikan Islam, pendidikan sekolah modern dan meningkatkan kesejahteraan umat, nilai keteladanan akhlak, gigih menuntut ilmu. Tantangan yang dihadapi mendapat penolakan dari sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan pembaruannya. Cara mengatasi tantangan, berdakwah dengan sabar, bijaksana dan memberikan contoh nyata melalui pendidikan dan kegiatan sosial, Pak. Jadi tepuk tangan pada Pak. Silakan kelompok 2 selanjutnya. Anda berapa yang kelompok 2? Baik, di sini saya akan menampilkan diskusi dari kelompok kami untuk kelompok 2 mengenai tokoh-tokoh Islam di Indonesia atau penyebar Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo, yang mana ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Yang mana metodenya yaitu Sunan Gresik letak dasar penyebaran Islam di Jawa. Sunan Ampel mendirikan pesantren pertama di Surabaya. Sunan Bonang mendapat melalui seni gamelan dan kembang. Sunan Derajat memimpikan kesejahteraan sosial umat, serta Sunan Kudus toleran terhadap budaya Hindu dalam dakwah. Sunan Giri pusat dakwah dan pendidikan Islam di Giri. Sunan Kalijaga dakwah lewat wayang, gamelan dan terbang. Sunan Muria dakwah kepada masyarakat pedesaan. Sunan Gunung Jati raja sekaligus ulama di Cirebon. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kan tadi sudah mengerjakan LKPD, sudah paham kan siapa tokoh Islam di Indonesia? Ini Bapak ulang lagi, siapa yang tahu tokoh Islam di Indonesia? Banyak. Cukup satu-satu. Apa? Betul. Gufron. Bagus. Tapi hari ini kita tidak hanya mengenal mereka, kita akan menjadi mereka. Itu kan. Sebelum itu, jadi Bapak akan membagi 2 kelompok lagi ya untuk penampilan ini. Jadi Bapak akan bagi 2 kelompok. Mana dulu Pak? Bentar ya. Sekarang mana Pak? Dulu Pak.
Belum 6 kan? Nah, Juni Pak. Tokoh yang Bapak pilih yang pertama Tokoh Wali Songo salah satunya. Dua Ki Haji Ahmad Dahlan. Tiga Buya Hamka. Jadi tugas kalian simpel ya. Yang pertama, kalau tokoh Wali Songo itu kalian temanya menampilkan drama kecanduan HP. Siapa yang kecanduan HP? Ini Pak. Ini Pak. Sakit mata ya. Nggak boleh gitu ya. Iya, Pak. Mungkin dia banyak belajar dari HP. Baik Pak. Dia jadi itu. Kan sekarang bisa jadi Kan nonton video Pak, kebanyakan Pak. malas belajar. Jendela biru Pak. Kalau kita ada napi mas baca deh jadi Pak. Itu jalan Pak. Buya Hamka, kalau kalian ambil Buya Hamka itu bullying. Tapi kan aku sih itu Pak. Bisa juga tugas Pak. Nggak boleh gitu ya. Iya Pak, nggak boleh Pak. Itu teman kita. Iya Pak. Kalau batu Pak. Apa? Batu. Gimana di kampung? Betul. Anak siapa itu? Anak kelas sebelah Pak. Oh. Pak. Pemain pasar ya Pak. Pemain voli Pak. Oke. Kita lanjut belajar lagi ya. Oke Pak. Nah, jadi tugas anda semua menampilkan salah satu tokoh Islam ini. Dan kan sudah Bapak bagi dua kelompok. Jadi pilih salah satu tampil ke depan role play atau drama mini. Ya Pak. Jadi nanti Bapak tampilkan videonya dulu tentang tiga tokoh ini. Nanti Sudah kami jaga bernama biar mudah kata Bapak inspirasi dalam drama nanti. Ya Pak. Ya Pak. Tolong diperhatikan dulu ya. Asli Raden Masai adalah putra Tumenggung Wilanginta, Bupati Tuban. Sejak muda ia dekat dengan tradisi dan seni Jawa, sehingga kelak metode dakwahnya menjadi sangat dekat dengan budaya masyarakat. Ia dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni pertunjukan. Tokoh Wali Songo dalam seni Dakwah pertunjukan dan itu wayang, yaitu Sunan Kalijaga. Kita kan video kedua. Ini terkait Dari Islam itu kampung sederhana di Ahmad Dahlan. Yogyakarta, lahirlah seorang ulama yang kelak membawa perubahan besar bagi pendidikan Islam di Indonesia. Bentar. Dari kampung sederhana ini, perjalanan menuntut ilmu ke Mekah membuka pandangannya tentang pentingnya pendidikan, persatuan, dan Jadi kemajuan. intinya dari kalau kalian menampilkan Kiai Ahmad Dahlan ini yaitu tentang pendidikan. Karena tokoh Islam yaitu Kiai Ahmad Dahlan ini dia pendiri pendidikan di Indonesia. Siapa? Selanjutnya yaitu Buya Hamka. Ini dia ulama legendaris Indonesia yang pernah dipenjara tapi makin dihormati. Namanya Buya Hamka, lahir di Minangkabau dengan semangat belajar luar biasa. Sejak muda, makin terkenal. Tapi hidupnya nggak selalu. Salah satu karya terpenting dalam sejarah Islam Indonesia, Hamka justru menjadi ketua Majelis Jadi Ulama. intinya kalau Buya Hamka ini dia pernah di penjara. Dalam penjara itu dia membuat tafsiran. Jadi ini salah satu tokoh ulama Islam di Sumatera Barat, ya tepatnya di Indonesia, ya kan? Jadi Bapak tidak hanya menampilkan video untuk bahan Anda untuk studi drama, Bapak juga membagikan apa namanya ini skenario-nya. Silakan dipilih salah satu untuk ditampilkan nanti. Kelompok dua ini. Bapak pilih aja waktu 1 menit diskusi ya. Baik Pak. Ayo, sudah. Sudah. Silakan Anda. Sunan Kalijaga. Oke.
Sunan Kalijaga tentang Tokoh wali songo. kecanduan HP. Nah, bertiga. Tidak ada dua. Coba. Nah. Silakan Anda. Aku capek tiap hari cuma scroll HP, tapi nggak ada manfaatnya. Sama, aku juga jadi malas belajar tentang HP ini. Kalau kalian suka HP, kenapa tidak digunakan untuk kebaikan seperti saya dulu menggunakan wayang? Kalian bisa menggunakan media untuk menyampaikan kebaikan. Maksudnya bikin konten positif. Ya, hiburan boleh, tapi tetap membawa pesan kebaikan. Terima kasih. Ya, selanjutnya kamu buka. Ya, jadi wawancara. Bercanda aja Anda. Kami akan menampilkan sesi drama dari Buya Hamka. Hamka. Bully. Tentang bullying. Saya sebagai pelaku Dan saya sebagai korban. Ya itu. Sebagai Buya Hamka, aliran Karoli. baik. Kami akan menampilkan sesi drama. Kamu lemah, kayak gampang dibully. Kenapa kamu selalu merendahkan aku? Orang tua bukan yang menyakiti, tapi yang mampu menahan diri. Kalau kamu punya kelebihan, gunakan untuk membantu, bukan merendahkan orang lain. Siap, saya salah Buya. Ya. Kesalahan bisa diperbaiki selagi kamu mau mencobanya untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Baik Buya. Baik. Sekian penampilan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Anda kelompok 2. Beri aplaus untuk kita semua. Menarik sekali ya. Ya, Pak. Jadi Sunan Kalijaga pakai pendekatan seninya yaitu Wayang. wayang. Kalau Buya Hamka Bullying. Jawab. Walaupun dia di penjara, dia Tapi tetap dia menulis. menulis. Sekarang kita pikirkan nilai apa yang kita tampilkan tadi. Nilai apa? Yang pertama itu Ini yang telah ditetapkan agama Islam, Pak. Keberanian. keberanian betul. Untuk betul. Nah, Satu jendela. Nilai betul tadi yang Anda Jidan, keberanian, Keberanian. Sebentar, Pak. Jujur. jujur, Perhatian. betul, Budi pekerti. istiqomah kan? Istiqomah. Kepedulian juga kan? Lain-lainnya Pak. Betul. Dan lain-lain. Ya, Pak. Banyak, Pak. Jawaban Anda semua sangatlah betul. Berarti Anda semua paham ya kan? Kita dapat mengambil nilai keteladanan dari tokoh-tokoh Islam itu, yaitu keberanian, jujur, istiqomah, dan lain-lain. Ini yang membuat para tokoh Islam itu jadi ulama besar, jadi tokoh Islam Indonesia yang sangatlah besar impactnya kepada kita ya kan? Bukan sekadar terkenal, tapi dia juga berdakwah demi kebangsaan agar lebih maju daripada betul. Itu kan yang kita sekarang kita tes cepat ya. Ya, Pak. Bayangkan ini Bapak, saya berdakwah dengan wayang dan kulit, wayang kulit dan budaya. Ya, Pak. Wali Songo. Wali Songo, siapa namanya? Wali Songo itu Sunan Kalijaga. Betul, bagus sekali. Dan yang kedua, saya mendirikan Muhammadiyah. ada. Ahmad Dahlan. Betul. Cepat sekali ya, kita Anda semua. Ya, Pak. Sekarang kita tutup pelajaran kita. Lebih tenang lagi ya. Dari semua tokoh tadi, satu hal yang sama, yaitu mereka tidak hidup untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ya. Bapak tanya kepada Anda semua,
sekarang Bapak tanya, dari semua nilai tadi, satu saja nilai apa yang ingin Anda semua tiru mulai esok? Jujur. Beranian. Istiqomah. Berdiam. Betul. Allah Akbar. Allah Akbar. Betul. Ya. Baik. Kalian tidak harus jadi ulama besar, Ya. tapi kalian bisa mulai dari hal kecil, jujur, keberanian, peduli, semangat belajar. Itulah cara kita meneladani tokoh Islam. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, Bapak Abdal. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Hey, my friend, no pain.